Kampanye seringkali seperti panggung puisi dalam politik, dipenuhi sorak-sorai, mendengar sosok dengan belitan senyum yang terus merayu, melambungkan harapan kita ke ujung langit. Sudah kesekian kali saya meliput kerja-kerja kampanye capres di lapangan. Saya tetap selalu bersemangat, karena tiap calon pemimpin di tiap era mengandalkan gaya berbeda, merancang cara baru untuk menang. Kampanye kadangkala dipandang negatif karena prinsipnya jualan diri. Padahal itulah kuncinya. Bila isi gagasan sulit dijual, maka cara jualannya yang akhirnya jadi penentu. Akankah membuat orang-orang bisa jatuh cinta? Atau justru sebaliknya? Mata Najwa turun meliput kampanye yang khas dari 3 capres yang maju ke Pilpres 2024. Melihat lebih dekat gaya kampanye masing-masing capres. Mencari pembeda dari cara ketiganya menampilkan diri di hadapan rakyat. Berhadapan langsung dengan rakyat tidaklah gampang, bahkan bagi politikus yang harusnya terbiasa dengan itu. Apalagi berkeliling Indonesia, sengaja membuka ruang dialog dan diuji, dihakimi dari beragam kalangan yang tentu punya keresahan, bahkan kemarahan berbeda-beda. Itu kenapa Desak Anies, salah satu model kampanye dari Anies Baswedan, sukses menarik perhatian publik. Jogja memang istimewa. Tadi masuk sini mau mlebu mriki kerasa sumuk. Kerasa sumuk jadi manis ya? Sumuk enggak ini? Sumuk banget. Sumuk. Sumuk tapi bertahan. Semua mau mendesak di sini. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Terima kasih yang sudah menjadi bagian dari usaha kita bikin perubahan. Mana ini kira-kira? Tolong dibantu. Apakah Pak Anies mempunyai dobrakan kurikulum yang baru agar pendidikan di Indonesia itu anak-anaknya tidak bingung setelah lulus SMA itu kira-kira mau ngambil jurusan apa sih? Nah kemudian akhirnya salah jurusan dan berdampak pada SDM di Indonesia yang bingung mau cari kerja apa. Saya melihat sudah mulai ada peluang untuk sekarang mengambil mata kuliah di fakultas-fakultas yang berbeda-beda. Sekarang mulai ada peluang itu bukan? Mulai ada peluang. Artinya apa? Sebenarnya proses belajar di kuliah di kampus S1 jangan semata-mata ditempatkan sebagai persiapan kerja. Jangan, tapi tempatkan itu sebagai pembelajaran untuk membekali dengan pengalaman yang di dalamnya ada pengetahuan. Jadi di kampus itu jangan hanya aktif di ruang kelas, aktif juga di luar kelas. Dan tidak dibatasi hanya satu bidang, lengkapi dengan berbagai macam bidang. Luaskan ini jadi Desak Anies yang keberapa ya? Ini Desak Anies yang ke-18. 18. Oke, ini berapa orang nih yang datang? Kita baru buka pendaftaran 4 jam, yang daftar 7.000 dan sekarang kira-kira yang datang ini sekitar 2.500 sampai 3.000. Oke, kan sempat berkali-kali ganti tempat tuh. Iya. Saya pantau kan di sosial media tiba-tiba harusnya kan tempatnya bukan di sini nih. Ya, betul. Itu gimana? Ceritanya apa sih? 2 hari yang lalu kita sudah berkomunikasi dengan pihak pengelola salah satu museum itu yang ada di Kota Yogyakarta. Kita sudah mengikuti semua prosedur yang ada. Itu yang pertama di museum mana? Museum di Ponorogo. Di Ponorogo, betul. Itu pengumuman pertama tuh. Betul, kita sudah mengikuti semua proses yang ada, termasuk juga administrasi pembiayaan ataupun juga persuratan. Kami sudah menuntaskan semua dan sudah mendapat perizinan dari pihak pengelola. Tertulis ya? Sudah secara tertulis. Kemudian saat kita kemarin artinya tanggal 22 gitu kita sedang persiapan teknis, artinya memasang sound dan seterusnya, tiba-tiba kita mendapat informasi bahwa izin tersebut tidak diberikan ataupun dicabut kembali. Akhirnya itu pukul dengan alasan apa? Tapi secara informal waktu itu disampaikannya izin dicabut karena apa? Ya, rasanya itu tidak diberikan secara jelas. Tapi kami rasanya paham lah ini soal apa begitu. Padahal udah bayar segala tuh? Sudah DP. Sudah DP? Ada juga informasi ke kita, tapi rasanya agak serem kalau untuk disampaikan ya. Gitu. Oke.
Oke, dan kemudian akhirnya tuh kalang kabut dong semalaman Iya, nyari. kita langsung nyari Karena tempat jadi infonya penggantinya. tuh H- berapa jam tuh berarti? Waduh, berapa Nggak nyampe belas 12 jam. Nggak nyampe. Oke. Udah jam 8 malam itu kita baru kemudian oke, kita tetap fight, kita tetap jalan. Sudah ada 7.000 orang yang menanti Pak Anies untuk didesak ya, dan bersama teman-teman muda, mahasiswa, siswa akhirnya kita coba upayakan semaksimal mungkinnya. Hari ini alhamdulillah Dapat di sini. dapat di sini. Apapun kurikulumnya, tingkatkan kompetensi gurunya, tingkatkan kompetensi kepala sekolahnya. Tolong dibantu. Kira-kira. Oke, datang ke sini untuk apa memang? Memang relawan atau baru mau cari tahu atau karena apa? Saya ingin ikut mendesak Pak Anies. Ikut mendesak. Oke. Pertama terkait perasaan saya terkait pendidikan. Sebelumnya memang udah ada kecenderungan mau milih 01 atau ini dalam rangka mencari tahu, memantapkan diri atau gimana? Sudah ada kecenderungan sebetulnya. Sudah ada kecenderungan. Kalau saya pilih nomor 1. Apa bedanya 01, 02, dan 03? Pertama nomor 1 cerdas tentu. Yang kedua rasional dan ada inovasi-inovasi. Kita melihat bagaimana hari ini Desak Anies menjadi salah satu metode kampanye paling modern menurut saya sepanjang sejarah pemilih ini. Nah, jadi itu sangat menarik. Inovasi-inovasi perubahan ke depan itu yang saya nantikan. Hai Mas Anies. Halo, Ini tuh kota ke-18 Mas Anies. Tadi aku nanya. saya nggak hafal, Mas. Iya, tadi aku cek ke panitia ini kota ke-18. Beda nggak? Setelah 18 kali melakukan ini. Jadi tiap yang saya temukan ya, tiap kota itu beda-beda. Jadi ketika di Jogja banyak bicara soal pendidikan. Kalau bicara pendidikan itu relatif kalem, relatif menyampaikannya itu lebih banyak aspirasi. Nah, kalau kita datang ke tempat yang di situ ada konflik agraria, di situ ada persoalan perburuhan, maka suasana desaknya itu adalah suasana yang lebih bisa dibilang lebih hangat gitu. Karena mereka menginginkan adanya perubahan karena ada perasaan ketertekanan yang terasa. Jadi dari perjalanan ini saya malah nggak hafal 18 kota, tapi 18 kali. Tiap tempat itu punya nuansa yang beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, mereka bisa bicara, mereka bisa menyampaikan bebas, dan kami merasa cara ini yang bisa membuat proses pemilihan apakah itu presiden, gubernur, wali kota akan lebih mencerminkan kondisi suasana di masyarakat. Saya jadi kemudian merasakan, nah sekarang ya, kalau saya hanya kampanye seperti pola satu arah, saya nggak merasakan apa yang terjadi di tempat ini. Tapi ketika dibuka desak, itu kita merasakan apa yang sesungguhnya jadi isu di tempat ini. Mas Anies ingat ini ide kali pertama dilontarkan oleh siapa? Soal ide kampanye dengan gaya Desak Anies ini. 2013 namanya mengadili Anies. Waktu itu sudah. Waktu itu konteksnya ketika Anda ikut konvensi Partai Demokrat. Jadi saya mempercayai pertukaran pikiran. Dan saya meyakini bahwa semakin kita bertukar pikiran, maka semakin ada kesamaan di antara kita, semakin ada potensi titik temu. Dan seperti saya bilang tadi, ketika saya menyampaikan penjelasan, maka yang mendengarkan itu akan naker. Oh ini saya 100% setuju, saya 90% setuju, saya 70% setuju. Ada hal yang dia setuju, ada yang tidak setuju. Kan nggak mungkin juga kita 100% setuju kan? Tapi pemilih itu punya kesempatan untuk membandingkan calon dengan dirinya. Kan dia mau milih orang yang paling sesuai dengan dia kan? Aspirasinya, pikirannya, rencananya. Nah, forum seperti ini kami percayai. Saya sebagai orang yang belajar public policy, saya yang membicarakan tentang bagaimana kita membangun demokrasi dan waktu itu perjuangan demokrasi. Sekarang saya dalam posisi harus menjalani proses demokrasi. Nah, saya tidak ingin proses demokrasinya itu tidak mencerahkan, tidak mencerdaskan gitu. Iya, mohon yang tidak berkepentingan bisa keluar. Sambung dulu. Kenapa kita berkumpul di sini? Nomor
siapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Semuanya pendukung Anies Baswedan? Iya. Pendukung nomor 1. Oke, bedanya 01 dengan 02 dan 03 apa memang? Oke. Cuma janji saja. Apa yang tadi paling diingat dari orasinya Anies Baswedan tadi di atas panggung? Yang paling diingat apa? Ya, kalau misalnya pemimpin itu bukan cuma ini ya, bukan dia mengendalikan hukum, tapi pemimpin yang dikendalikan hukum. Jadi pendidikan, bukan. Jadi kekuasaan itu bukan cuma milik dari penguasa, tapi juga dari rakyatnya ya. Beraspirasi gitu. Kita ingin mempertahankan, jangan sampai jadi negara kekuasaan. Ini bedanya nih. Negara hukum, penguasa diatur hukum. Negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin jadi negara kekuasaan di mana hukum ditekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan. Baik sekalian, sekarang saya minta semuanya hadir di sini. Pak HP, nyalain kameranya. Kita rekaman sama-sama ya. Kita berkumpul di sini bukan karena dibayar. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi yang ibu bapak bisa tunjukkan nanti. Kirimkan ini kepada saudara-saudara. Sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan perubahan agar Indonesia adil makmur untuk semua. Tadi kan Mas Anies dari atas panggung nyuruh ngeluarin kamera untuk direkam. Sempet ngerekam nggak? Sempet. Lihat dong rekamannya mana? Barbuk, ada yang sempet ngerekam nggak? Pengen lihat. Tadi kan katanya minta direkam terus disebar kan? Pada ngerekam nggak? Makanya pengen tahu. Ada ibu ngerekam? Banyak semuanya hampir kerekam. Nah, tadi kan Capres 01 bilang direkam dan disebar minimal 40 orang. Akan melakukan itu nggak? Biasanya caranya meyakinkan orang supaya ikuti juga ngikut mau milih 01, biasanya caranya gimana? Tadi ditanyain dulu, kira-kira apa sih yang tadi kayak sembako itu mahal, pendidikan itu mahal nggak? Kalau misalkan memang mahal, kita harus perubahan. Jadi kita harus menyebarkan perubahan melalui ajakan. Jadi bukan hanya mau milih, tapi juga mau jadi relawan jurkam ya? Gitu ya? Sepenuh hati ya? Cinta ya? Oke. Tadi kan Mas Anies bilang yang datang ke sini nggak ada yang dibayar. Betul. Nggak dibayar. Kenapa? Nggak dibayar. Oke. Apa kabar Mas? Gimana hawanya? Sama ya? Gimana perasaannya kampanye di Jogja? Seru. Selalu seru ya? Di kampung sendiri. Kota Perjuangan. Ini seru karena ini adalah pertemuan pertama di Jogja. Selama ini di Jogja selalu pertemuan tertutup dan baru sekarang terbuka. Saya nggak semua bisa masuk karena sebagian jalannya tertutup dalam tanda kutip. Apa tuh artinya dalam tanda kutip? Ya tertutup, nggak jadi lewatin. Berarti ada yang nutup kan? Akan tetapi kelihayan berkomunikasi di tengah keroyokan bertatap muka juga perlu dioptimalkan di dunia maya. TikTok jadi tempat yang paling seksi belakangan. Anies Baswedan ikut meramaikan platform trendy tersebut. Ya, saya turunin kameranya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kakinya 3 nih. Tuh. Kelihatan 3 ya. Nih, ini kakinya kosong di sini nih. Om Tom Lembong bilang RAWR dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya? Suara singa, suara macan.
dikira ini singkatan apa gitu, huruf besar semua. Apakah strategi merambah TikTok itu berhasil? Yang jelas, mulai muncul pendukung-pendukung dari kalangan yang lebih muda dan lebih K-pop. Ini kamu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Apa aja ini isinya? Aku buka ya. Tadi ada snack, terus stiker juga, terus ada kayak card gitu isinya quote-nya Pak Anies manis. Iya. Ini kamu semuanya bikin sendiri? Iya, ini yang desain temanku namanya Hani. Oke. Ini apa, kamu dari kelompok atau dari apa nih? Enggak, dari pribadi yang suka Berapa K-pop orang? gitu. Kalau ini aku bikinnya sama temanku, terus dia juga tadi bikin juga. Jadi kamu keluar duit sendiri nih? Iya. Buat bikin ini? Iya. Kamu bikin berapa banyak ini? Aku tadi bikin 24 sekitar 60-an. 60? Iya. 60 bungkusan ini? Iya. Ini berapa, habis duit berapa kamu? Adalah. Berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu? Enggak nyampe. Nggak nyampe? Satu ini harganya berapa kira-kira? Ini kamu sampai foto segala ya? Iya. Iya, ini ada tulisannya apa? Kenapa kamu kok sampai bela-belain keluar duit bagi-bagi ini buat Capres 01, kenapa? Ya, seru aja. Seru. Buat dukungan juga buat teman-teman. Iya, ini kan Bentuk dukungan. iya. Kamu sebelumnya udah pernah milih belum? Udah. Ini pemilu keberapa? Kedua. Aku ketiga sih, Kak. Ketiga. Pemilu-pemilu sebelumnya bikin kayak gini juga nggak? Enggak, baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Apa yang mendorong bikin ini? Apa ya, karena mungkin gerakan dari hati ya Kak, untuk soalnya kali ini kayak aku tuh setiap sendiri tuh kayak mau di Indonesia tuh kayak makin kesini tuh kayak kita tuh makin jengah gitu loh, makin apa ya, kayak makin pengen ya ampun gimana sih ini kok Indonesia di kayak gini gitu. Terus aku tuh kan biasanya juga apa ya, kayak enggak suka gitu loh ikutin politik Indonesia yang kayak gini gitu. Terus itu karena ada sosok calon pemimpin yang benar-benar insya Allah amanah gitu. Kenapa kan kita dukung? Oke, ini siapa sih? Ini Minggu. Oh, oke. Ono. Oh, oke. Kok aku pikir akan ada foto Mas Anies juga di situ. Ini ada. Oh, gitu. Jadi ini My Always and Forever. Oh, ya ampun. Baliknya juga ada, Mbak. Oh, Too Cute to Handle. Ini tuh gaya-gaya K-popers memang Iya, ya? kan biasanya di tasnya kan pasti ada gantungan-gantungan. Oh, ya juga. ampun. Jadi Mas Anies sejajar dengan ini siapa? Mohon maaf, aku nggak kenal artis Korea. Iki Bukan, siapa? Ini siapa? Sungcal. Ini Sungcal. Sungcal ini dia siapa sih? Membernya member Seventeen. Oh, oke. Jadi 01 udah sejajar sama member Seventeen di mata K-popers. Oh, Tapi jangan bawa-bawa ini ya. Jangan bawa-bawa idol sih. Oh gitu, politik itu gitu. sensitif ya buat Iya. K-popers. Tapi kamu nggak takut dibilang ini apa main politik K-popers gitu nggak? Enggak Kan sih. kita nggak main nggak Iya, itu. kita kan nggak- mengkipopkan politik, Iya, bukan mempolitikan K-pop. Oh gitu. Jadi kita tidak memperalat K-pop. Oke, tapi membuat politik menjadi K-pop. Iya, jadi have fun. Oke. Bedanya desak Anies dengan live TikTok? Apa pengalamannya beda kalau live TikTok? Karena itu kan tanya jawab juga walaupun hanya melihat kamera, lebih spontan, lebih persiapannya lebih yang mana desak Anies sama live TikTok? Beda sih. Kalau live TikTok itu kalau saya merasakan lebih santai, lebih seperti mengakhiri hari dengan ngobrol gitu. Sementara kalau desak Anies, saya juga belajar, saya juga mengantisipasi. Contoh nih, saya ke Kalimantan Timur, ada desak Anies sama Rinda. Jadi saya bersiap dong dengan persoalan tambang, persoalan lingkungan, kan banjir gara-gara kerusakan lingkungan, soal deforestasi, soal IKN. Bahkan saya bersiap untuk menerima pertanyaan yang keras soal IKN. Kan mereka yang akan di Kalimantan Timur, bukan? Ya. Jadi saya harus siapin tuh. Jadi kalau live TikTok saya nggak belajar dulu. Nah kalau live TikTok tuh pertanyaannya lebih personal. Gimana menghadapi stres, gimana ngadepin persoalan-persoalan yang lebih keseharian. Ada yang mau bikin desak Anies edisi mencintai orang yang salah. Apa perlu dijalankan beneran di TikTok? Ini edisi unik gitu. Bahwa kalau kemudian ternyata efek elektoralnya lebih tinggi ketika kampanye di live TikTok dibandingkan desak Anies yang tentunya memerlukan effort dan belajar yang lebih, itu mengejutkan Anda tidak, Mas Anies? Iya, bahwa metode kampanye yang lebih sederhana ternyata mungkin jauh lebih bisa meningkatkan potensi suara. Iya, sebetulnya tentang bagaimana sosial media itu mendulang suara kita udah dengar.
yang mengejutkan bagi saya itu, saya tidak mengira ketika saya masuk ke TikTok mendapatkan reaksi yang sebesar ini. Itu nggak pernah terbayangkan. Karena ketika saya melakukan pertama kali itu juga kayak coba-coba yang nggak pakai persiapan khusus, nggak ada rencana khusus. Nah itu yang mengejutkan. Tapi bahwa TikTok itu berperan, di Filipina kita udah dengar contohnya. Dan di beberapa tempat lain. Tapi bahwa saya sekarang mengalami itu yang buat saya kejutan. Kalau dari segi metode kampanye yang dianggap ini yang ideal, bisa pertukar pikiran, contoh bagaimana pemimpin bisa mendengarkan langsung keluhan rakyat begitu. Tapi mungkin saja efek elektoralnya tidak sebesar medium-medium yang mungkin lebih sederhana. Itu mengecewakan tidak? Enggak sih, kalau begini, menurut saya ini kan kita belajar ya. Dan saya memilih untuk menggunakan metode ini supaya juga kualitas kampanye kita itu lebih pada kebijakan, lebih pada policy lah kira-kiranya. Dan nampaknya sekarang sudah mulai ada dampaknya tuh. Kan paling nggak yang lain sudah mulai melakukan hal yang sama. Nggak semuanya, ada yang mulai. Dan coba kita cek nanti. Mudah-mudahan ada yang punya datanya. Seberapa banyak kampanye sekedar mendengarkan musik dan bergembira ria dalam artian hiburan di tahun ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nampaknya paling nggak pemantauan sejauh ini jumlah konser-konser di dalam kampanye itu agak berkurang dan publik makin hari makin banyak yang menginginkan pola dialog seperti ini. Mudah-mudahan jadi tren, mudah-mudahan. Tapi kita harus lihat kan. Cuman kalau buat saya sendiri, saya melihat seperti saya bilang tadi, perubahan itu tidak dimulai ketika bertugas. Perubahan itu dimulai ketika berkampanye. Perubahan dimulai ketika berkampanye, bereksperimen, berinovasi dengan metode kampanye yang menantang. Ini cocok untuk Anies karena sosoknya yang identik dengan pembaharu. Rekam jejaknya sebagai aktivis, akademisi, pejabat publik, dan menjadi gubernur lewat kontestasi yang sengit, membuatnya terlatih menghadapi berbagai situasi dengan beragam level ketegangan. Gaya kampanye Anies Baswedan jelas memberi kesegaran bagi budaya kampanye di Indonesia. Namun, akankah ini efektif mendulang suara signifikan? Tapi sebuah metode kelihatan baru karena ada metode lain yang lebih tradisional yang tetap efektif meraup perhatian. Gaya yang masih disukai sejak lama dan nyatanya tidak bisa dibilang ketinggalan zaman. Panggung yang megah, penonton membludak, menimbulkan perasaan kolektif yang emosional, seperti menyaksikan idola yang sebelumnya kita pikir tak akan pernah terjangkau. Ada kewibawaan yang melekat pada sosok Prabowo Subianto. Barangkali lahir dari torehan panjang di bidang kepemimpinan politik dan militer. Persona patriotik yang dirindukan sebagian masyarakat Indonesia. Ada yang mau pusing-pusing, katanya Prabowo punya harta sekian. Jangan kena harta, jiwa ragaku ku persembahkan kepada bangsa dan negara. Aku siap menghadapmu, ya Allah, tanpa membawa apa-apa. Saya hanya ingin lihat rakyat saya sejahtera, itu saja. Saya tidak rela bangsa saya selalu dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain. Saya tidak rela. Akhirnya, apapun yang dilakukannya di atas panggung sangat kuat mencuri atensi. Dari memaparkan program, bicara lantang, sampai berjoget menuruti pinta penonton. Semua berbalas meriah. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Arda. Arda, Ya. asal dari? Kota Batu. Kota Batu. Ya. Oh ini datang dari Batu nih? Iya. langsung Sama ke sini. siapa Mas Arda? Sama pacar saya. Oh ini, Iya. namanya siapa mbaknya? Reza. Datangnya berdua aja? Iya, berdua aja. Ini pacaran kok datangnya kampanye tuh gimana? Konsepnya tuh gimana pacaran sambil kampanye? Iya.
Salah tujuan. Satu tujuan. Tujuan. Iya. Apa datang ke sini tujuannya apa? Dukung Prabowo. Dukung Pak Prabowo. Iya. Oke. Kader Partai Demokrat bukan? Bukan. Bukan kader Partai Demokrat. Jadi datang ke sini untuk apa? Untuk melihat Pak Prabowo orasi. Iya. Oke. Sebelumnya udah sering datang kampanye politik nggak? Belum, masih pertama kali ini. Pertama kali. Kenapa memilih mendukung Pak Prabowo? Karena tujuannya dia, visi misinya sangat tertarik sama saya. Jadi kayak kelihatan cocok sama Indonesia gitu. Oke, sebelumnya 5 tahun lalu juga pemilih Pak Prabowo bukan? Ya, memilih. Memang memilih Pak Prabowo. Mbaknya juga dulu milih Pak Prabowo. Dulu saya Jokowi. Jokowi. Nah sekarang milih Prabowo karena? Karena melihat kinerjanya sekarang ya, awalnya ikut masuk ke dalam Menteri Pertahanan, terus kinerjanya bagus, jadi saya pilih Prabowo. Oke. Nah keunggulan Pak Prabowo dibandingkan 2 capres yang lain, kalau menurut Mas dan Mbak apa? Kalau menurut saya sih dari sejarahnya sih. Jadi aspek kerjanya, kinerjanya itu sudah kelihatan dari udah dari Menhan itu kelihatan. Oke, jadi membandingkan rekam jejaknya Ya, gitu. rekam jejaknya udah kelihatan. Dengan siapa Abang? Mustaqim. Pak Mustaqim? Iya. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan, Makassar. Berapa orang ini yang datang? Ya. Berapa orang? 50 orang, bawa 50 orang. Apa ini gerakannya? Gerakan Prabowo 08. Oke. Kenapa datang ke sini? Apa tujuannya? Tujuannya untuk mendukung Prabowo Gibran duduk sebagai RI 1. Apa alasannya? Kenapa mendukung Prabowo Gibran? Pertama, sosoknya karismatik. Kedua, ikhlas. Ketiga, orang yang paling tendensius terhadap perkembangan negeri Indonesia ini. Oke, kalau Abang kenapa mendukung Pak Prabowo dan Gibran? Karena memang kita butuh pemimpin yang tegas untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya apa saja sudah pernah datang kampanye seperti ini atau baru pertama? Apa kegiatan-kegiatannya untuk mendukung Capres 02 apa saja? Jadi kami memang mengajak seluruh masyarakat dan seluruh anak bangsa untuk mendukung pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka. Salah satu ciri dari gerak kampanye paslon nomor urut 2 adalah selalu ada tokoh-tokoh politik papan atas, influencer, atau figur publik lain yang turut meramaikan. Metode kampanye berskala besar seperti ini tentu membutuhkan dukungan dan koordinasi rapi dari koalisi. Dan itu aset penting yang dimiliki Prabowo Subianto. Partai-partai senior merapat di barisannya. Bapak, apa kabar Bapak? Lama sekali tidak bertemu. Satu, sampaikan salam Pak Kapolres. Saya sampaikan Pak. Yang kedua, kawal demokrasi. Insya Allah Pak. Dengan segala dinamika dan romantikanya. Siap Bapak. Sejarah sedang diukir kembali. Siap. Bapak sehat-sehat? Sehat, harus Alhamdulillah. sehat. Bapak keliling-keliling terus Pak? Ikut keliling kampanye akbar? Hampir 85 kabupaten kota saya datangi. Booth untuk Demokrat, terdapat tekanan-tekanan, banyak misunderstanding. Yang kedua untuk Pak Prabowo. Satria kalau sekali dukung. Kan sejarahnya Pak, setelah tahu mengapa kami pindah, tapi sudahlah ini takdir Allah gitu. Yang penting demokrasinya bagus, pemilihannya ya fair, demokratik, siapapun nanti itulah pemimpin kita. Ya kan? Prabowo Subianto, sahabat saya. Oleh karena itu, 2 minggu lagi, mari kita pilih pemimpin bangsa di masa depan, pasangan Prabowo Gibran. Nomor berapa? Nomor 2. Jawa Timur itu kan selalu jadi provinsi yang diperebutkan suaranya. Seberapa optimis? Ya, mungkin karena elektoralnya ada lebih dari 40 juta warga, DPT terbesar mungkin setelah Jawa Barat, dan ya harapan kita tentunya
bahwa di Jawa Timur ini bukan saja jadi perebutan, tapi jadi teladan bagaimana pemilu bisa guyup rukun, jauh dari hoaks, jauh dari narasi yang memecah belah. Mas Emil, ini Mata Najwa kan meliput metode-metode kampanye. Kalau dari pengalaman Mas Emil, kampanye terbuka seperti ini itu sebetulnya yang dicari apa sih Mas? Apakah ukurannya crowd atau apa ukuran keberhasilan kampanye seperti ini? Ya, jadi gini, ini bagian dari sebuah istilahnya simfoni, di mana kita melakukan door to door juga, dialogis, media sosial, tetapi berkumpul bersama ini menjadi bagian dari sebuah gaung. Karena kenyataannya amplifikasi konten ini juga bergaung lebih daripada yang hadir di sini dong. Dan suasana, ambience, sama seperti kenapa kita datang ke konser. Kan nggak bisa digantikan dengan dengerin MP3. Nah ini anggaplah mereka konser politik, kurang lebih begitu. Kabar baik, Bapak sehat-sehat? Alhamdulillah. Wah, khusus terbang ke Makassar untuk kampanye nih Pak? Khusus. Boleh wawancara sedikit aja Boleh, Pak? boleh, Ya. boleh. Ya. Oke, jadi kenapa Pak kok khusus Makassar sampai didatangi langsung sama Ketua Umum Partai Golkar? Karena Makassar itu adalah daerah Sulawesi Selatan ya, yang Golkar selalu menang. Jadi Makassar itu merepresentasi Indonesia Timur. Jadi kalau kita menang di Sulawesi Selatan, maka menang di Indonesia Timur. Oleh karena itu penting Pak Prabowo didukung oleh Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Dan sejauh ini perkiraan suara, prediksi suara, apakah memang akan sesuai harapan? Prediksi suara kita sudah lihat di beberapa daerah, rata-rata sekarang sudah di atas 50%. Target kami sih 60% untuk Pak Prabowo Gibran. Khusus 60% itu khusus di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan keseluruhan. Pak, dibandingkan dengan dua capres yang lain, Pak Prabowo, bagaimana Pak Erlangga melihat kemampuan Pak Prabowo meyakinkan massa dengan jumlah sebesar ini Pak, dengan gaya dan retorika Pak Prabowo? Ya, saya rasa Pak Prabowo kan orangnya spontan. Jadi engagement dengan publiknya juga bisa spontan. Jadi itu salah satu hal yang ya tentu kami senang dengan gestur seperti itu. Pak, Golkar all out mendukung Pak Prabowo? All out. Kita sekarang sudah 70% pemilih Golkar memilih Pak Prabowo. Dan itu tertinggi sepanjang sejarah pemilu. Karena dalam pemilu pasca reformasi, dukungan Partai Golkar kepada paslon itu rata-rata 53%. Jadi hari ini sudah 70 dan kami targetkan ke 80%. Itu berarti lebih tinggi dibandingkan capres ketika dari kader internal Golkar sendiri? Ketika misalnya mengusung Pak Yusuf Kala? Pada waktu pemilu mendukung Pak Yusuf Kala juga sekitar 50-an. Karena pada waktu itu kan dukungannya terakhir. Jadi waktu itu kan Pak SBY dan Pak Yusuf Kala terakhir tidak dipilih menjadi wapres untuk periode kedua. Sehingga last minute membuat pasangan Yusuf Kala Wiranto. Jadi sosialisasinya sangat terlambat. Jadi kalau sekarang? Kalau sekarang kita agak panjang prosesnya. Bahkan deklarasi pertama pasangan Prabowo Gibran itu di dalam Rapimnas Golkar. Jadi berbeda. Sama Makassar ini profesional atau karena bagian dari tim sesnya Pak Prabowo? Aku bukan bagian dari tim ses, profesional, tapi aku sayang Pak Prabowo. Oh, memang ngefans Pak Prabowo? Iya. Kamu sebelumnya udah pernah nyoblos belum? Milih? Belum. Ini bakal jadi pertama kalinya aku nyoblos. Jadi kamu pemilih pemula nih? Pemula. Aku gak tahu mau ngapain, harus kemana, belum tahu. Belum tahu? Belum tahu. Jadi belum menentukan pilihan, apa sudah ada? Udah ada pilihan. Udah ada pilihan. Pilihannya yang di kampanye panggung yang Lala barusan nyanyi atau? Jujur iya. Iya. Gak mau bohong. Gak mau ngumpetin. Kenapa? Apa yang membuat Lala ingin memberikan dukungan ke Capres 02? Sebenarnya kalau awal mulanya karena orang tua. Jadi emang dari kemarin, dari tahun-tahun lama, Papa selalu kasih tahu Papa suka Pak Prabowo. Jadi aku juga jadi suka, jadi ngefans, jadi ngikut. Tapi kalau sekarang entah kenapa aku rasa Pak Prabowo paling serius.
Nanti kan Pak Prabowo akan naik panggung nih. Lala selain mau foto, apa ada lagi nggak? Apa yang Lala harapkan bisa dengar langsung dari Pak Prabowo? Sebenarnya satu hal yang kita kepo, aku dan teman-teman kepo, sebenarnya apa sih yang Pak Prabowo ingin lakukan terhadap kami musisi, terhadap kami industri entertain, apa yang bisa bikin Indonesia ini lebih didominasi musisi dan artis milik sendiri. Karena mulai sekarang udah kelihatan banyak inovasi dari artis luar, brand ambassador produk lokal kita kebanyakan malah artis luar. Jadi aku mau tahu solusinya apa dari Pak Prabowo. Karena menurut aku harus didukung sama pemerintahan biar kita bisa kayak negara-negara lain yang bisa disukai sampai seluruh dunia gitu loh, karena disupport full sama negerinya gitu, secara industri kreatifnya. Kita koalisi Indonesia Maju tidak mau lagi memberi, menjual kekayaan kita murah-murah kepada masyarakat. Saudara-saudara, kita akan melaksanakan strategi hilirisasi. Saudara mengerti atau tidak hilirisasi? Mengerti? Mengerti? Siapa yang bisa jawab apa hilirisasi? Kalau benar saya kasih hadiah. Hilirisasi adalah tidak lagi menjual bahan mentah ke luar negeri, tetapi bahan-bahan kita, kekayaan alam kita diolah di negeri kita sendiri. Ya, nilainya 100. Kekayaan kita harus kita olah di bumi Indonesia. Pabrik-pabrik harus ada di Indonesia. Pekerja-pekerjanya harus orang-orang Indonesia. Dengan gaji yang cukup, yang layak. Kita tidak mau lagi rakyat kita dikasih UMR. Pak, bagaimana tadi kampanyenya ramai sekali ya Pak? Biasa. Makassar selalu ada arti khusus Makassar untuk Bapak. Makassar untuk Bapak ada arti khusus Pak. Ya. Presiden kau. Dari dulu mereka dukung saya. 11,2. Prabowo dan Gibran. Beda kalangan pemilih, pendekatannya tentu juga berbeda. Saya melihat lebih dekat bagaimana Prabowo meyakinkan kalangan pengusaha di sebuah forum bisnis ibu kota. Gagasan soal makan siang gratis ini muncul gitu. Kan Pak Prabowo kan bukan orang yang berasal dari keluarga yang susah makan siang juga kan Pak. Kalau beda sama kami ini kan kayaknya agak lebih susah gitu. Gimana backgroundnya Pak? Ya saya kira mungkin ada salah persepsi. Memang saya tidak pernah kesulitan makan. Tapi saya lahir tahun 51, kita baru 1 tahun merdeka. Tidak ada orang kaya waktu itu. Orang tua saya profesor, ya makan kita sangat sederhana. Makanya saya suka nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng, ya kan? Telurnya 1 telur dimakan 6 orang, ya kan? Didadar, tambah sedikit apa gitu, dipotong strip-strip. Jadi begini, intinya begini.
Saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Ya kan? Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, bagi saya pertama food security, energy security, water security, clean government, ya kan, affirmative action, and then the economy, kita will give opportunity for business to take the initiative and to flourish. That is why I say win, 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 win. Everybody wins in a flourishing economy. Saya mau tolong ditayangkan pelajaran dari Ottoman Empire. Satu pelajaran ini di Akademi Gubernur-Gubernur dan Bupati. Ini Ottoman Empire kalau nggak salah 700 tahun usianya. 700 tahun dia. Dia punya Akademi Gubernur dan Bupati. Di situ pelajarannya adalah sangat sederhana. Hanya satu paragraf. Diajarkan, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Benar. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Gimana tadi tanggapannya atas setelah mendengarkan Pak Prabowo bicara? Ya, bagus. Dia tadi memberikan kepastiannya ke depan pro bisnis dan juga kepastian hukum. Kemudian juga misalnya soal teks tadi bagaimana yang dibesarkan itu bagaimana jangan berburu di kebun binatang tapi memperlebar seperti itu dan memberikan suasana nyaman bagi investor. Terima kasih ya Bapak. Tadi saya mendengarkan juga. Tadi ikut dengerin juga Pak. Yes. Sampai selesai ya. Yang Ottoman Empire. Tidak ada negara yang kuat tanpa tentara yang kuat, tanpa uang kuat dan sebagainya. Tapi dan di akhirnya pemerintahan yang bersih dan adil. Ya. That is the lesson of history. Bapak selalu bilang rukun. Nah, merangkul gitu. Seperti Pak Jokowi, Bapak akan merangkul ke depan. Itu bagus sekali. That's his example. He led by example. Yes. Dia lakukan itu, ya kan? Seperti magnet, Prabowo selalu membuat perhatian orang lengket. Tua, muda, di bawah terik atau hujan, berlomba-lomba melihat lebih dekat. Sekedar untuk bisa menyentuh, melambaikan tangan, atau meski harus puas menyaksikan dari jauh, asal ada Prabowo. 2 kali menelan kekalahan dalam Pilpres sebelumnya tidak membuat Prabowo tersungkur. Ia kembali bangkit dan bertarung. What doesn't kill you make you stronger. Strategi kampanye yang sekarang tentu berangkat dari pembelajaran dan pengalaman 2 pertempuran sebelumnya. Tapi karakter yang tak pernah ditinggalkannya adalah menggagahkan podium dengan suara-suara lantang dan membakar. Saudara memberi saya energi, saudara memberi saya kekuatan, saudara memberi saya kepercayaan. Di sisi lain, sebagian orang mendambakan pemimpin yang sederhana, egaliter, merakyat, kenal artinya menjadi bagian dari akar rumput. Pada 2 periode Pilpres sebelumnya, kita akrab dengan istilah blusukan. Sebuah metode kampanye turun langsung ke lapangan, terminal, perkampungan, bahkan ke gorong-gorong, untuk mendengar suara rakyat kecil. Maka Ganjar Pranowo menerapkan tingkatan baru blusukan lewat program menginap di rumah warga. Bukan hanya berjumpa dan bercengkrama, tapi makan bersama, tidur di rumah yang sama. Saya sukanya kan Pak Ganjar tidurnya di situ. Berinteraksi tanpa panggung, tanpa podium.
tempat ini atau mungkin di lereng Menoreh ini hampir setiap hari kalau musim penghujan datang itu listrik mati. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak tanya kepada Ya aku percaya baik daripada. Tapi kira-kira kenapa kalau listriknya mati? Tak gampang, butuh pengalaman dan koneksi tertentu agar tidak canggung melakukannya. Sementara Ganjar sebagai pemimpin yang dikenal tumbuh bersama keseharian rakyat, rasanya sudah terbiasa. Bu Darsi, kapan taunya kalau Pak Ganjar mau datang, mau nginep rumah Ibu tuh kapan taunya? Ya tadi. Tadi baru dibilangin? Iya. Jam berapa? Jam berapa ya Mbak? Jam 6. Terus bangun tidur tadi? Bangun tidur, terus apa gimana? Dibilanginnya gimana Bu Darsi? Ya saya ya agak deg-degan. Pak Ganjar kok mau ke sini? Rumahnya kayak gini. Tak pikir ngeprank aja, nggak mungkin kan Pak Ganjar kesini gitu. Aku juga belum bersih-bersih, nggak mungkin lah. Kan ada dua alternatif tadi di sini sama di rumahnya Bu Keksi. Cuma paling di sana lah, nggak mungkin di sini. Terus tadi setelah jam 1-an baru deal, udah di sini gitu baru. Siap-siap. Siap-siap bersih-bersih, heboh. Iya heboh. Iya. Tapi sebelumnya sudah tahu Pak Ganjar, sudah tahu orangnya mau nyapres gitu-gitu, Bu Darsi sudah tahu, udah paham? Ya sudah tahu mau nyapres, tapi sama priayinya ya belum pernah lihat. Belum pernah lihat, cuma lihat di TV itu kadang-kadang. Apa kesannya waktu ngelihat di layar sama tadi ketemu langsung, beda atau sama? Ya sama. Sama? Iya. Apa kesan Bu Darsi sama Pak Ganjar? Ya Pak Ganjar itu orangnya sederhana. Ya pokoknya ya baik gitulah. Terus ini anak saya SLB, apakah mungkin kalau Bapak sudah jadi presiden nanti ada bantuan untuk antar jemput sekolah, mobil aja Pak cukup. Itu untuk sekolah di SLB Nagulan, karena di SLB Nagulan itu banyak sekali dari gunung-gunung yang kalau hujan sudah pada nggak berangkat. Nah Bapak kan cita-citanya ada yang mau jadi sarjana toh Pak? Nah itu Pak. Terima kasih. Iya. Ada negeri apa swasta? Itu PGRI Pak. Oh swasta. Iya di Nagulan dicatat ya Pak ya. Dicatat Pak. Bener ini loh Pak. Ini dicatat sama Tuhan loh Pak. Kalau tidak. Saya kan menyeneni tadi. Maaf ya Pak, ini anak saya ngefans loh Pak sama jenengan. Lagu-lagunya kalau joget ini seneng lagu-lagunya. Ini lah. 17 itu aku tak terima, 3 aku pakai kita. Aku berpikir kita di asa, berada benar-benar bersedia. Pakai cara juga ada ada kita. Sedang ada di bilang punya. Kita tembak, kita ya, kebenaran Indonesia indah tentang saja kebenaran kita. Sebenarnya cara yang paling gampang ya menyediakan kendaraan. Saya itu pernah punya pengalaman gampang ya. Kalau biasanya minta pemerintah itu rapatnya ke sungai. Ada satu cara sebenarnya ya, ini pernah kita laksanakan. Umpama minta CSR perusahaan, 2 Basnas. Basnas itu bisa nyumbang kendaraan gitu. Yang ketiga caleg. Nginep di rumah warga ini kan dari dulu ya Mas Ganjar lakukan, sejak jadi gubernur ya Mas? Iya. Itu dulu niatannya apa? Kalau sekarang kan dalam rangka kampanye, tapi bahwa dilakukan sejak dulu waktu itu lebih karena apa Mas? Dulu tuh awalnya Mbak, kalau kunjungan ke daerah gitu ya, seringkali kita nginep di hotel gitu. Kadang-kadang saya pengen ketemu masyarakat, gimana ya bisa dapat feel-nya langsung gitu. Ternyata idenya dulu, nginep aja. Nginep, boleh nggak? Nggak ada di desa nggak boleh itu. Pasti mau. Apalagi waktu itu
Ini yang mau nginep Pak Gubernur gitu. Dan di sana ngobrol dengan banyak orang, aspirasi muncul. Yang kedua biasanya saya nginep itu di kampung itu lagi ada masalah. Maka saya nginep. Nanti masalahnya di sebelah sana, saya tidur di sini. Sehingga kayak cover gitu. Bahwa ada apa sih sebenarnya yang terjadi. Yang ketiga biasanya ngecek pekerjaan. Umpama rumah tidak layak huni atau ada keluarga tidak mampu tapi tidak tertolong, mungkin sempat viral atau mungkin aspirasi yang datang tapi tidak terespon, biasanya saya kasih kejutan, saya nginep di situ. Maka biasanya yang lain terus akan bergerak, oh iya ya ada persoalan ini dulu ada komplain belum masuk, ya seperti check and recheck lah. Itu ketika menjabat gubernur. Kalau sekarang dalam kapasitas sebagai capres, Mas, ini tadi kan misalnya harapan, kemudian permintaan dan sebagainya itu banyak sekali, Mas. Itu membuat jadi beban nggak ya, Mas? Karena kan nggak. Kan asik aja seperti 10 tahun yang lalu. Bahwa ada problem yang secara lokal itu dirasakan betul. Satu tadi yang tanya pertama, apa lapangan pekerjaan, sama persis kan. Yang kedua, umpama ada produk lokal yang dia tidak bisa bertahan, minyak atsiri tadi. Langsung kerekam. Atau tadi yang saya agak terharu, itulah realitas yang sering kita hadapi. Satu keluarga punya anak berkebutuhan khusus, tidak bisa mendapatkan akses karena transportasi. Itu kan sebenarnya simpel ya. Apakah sekolahnya harus punya alat transportasi, atau kemudian ya dia harus berkemampuan untuk mengantar. Yang kedua ini kayaknya tidak berkemampuan, maka mesti dibantu adanya alat transportasi agar si anak ini mendapatkan akses. Itu real nggak tiap hari. Dan tadi kan biasanya kalau saya mancing ngobrol seperti itu akan keluar satu persatu. Coba anaknya di bawah itu kan sebenarnya ingin ditunjukkan ke saya kan. Ini loh, dia yang berkebutuhan. Saya yang gitu-gitu biasanya terinternalisasi terus nancep di memori. Ada itu cerita. Itu nabung janji atau karena kan ketika bertemu, mendengar langsung, melihat langsung dan hampir tiap hari. Itu menabung janji demi janji ini itu membuat Mas Ganjar menjadi lebih metode kampanye seperti ini menjadi lebih efektif untuk Anda, Mas Ganjar, atau justru ini seperti apa dibandingkan dengan metode kampanye yang lain? Karena mendengar langsung dari warga harapan mereka. Saya merasakan lebih senang yang ini. Karena kalau panggung itu biasanya kita datang, yang datang itu pasti dukung saya. Mungkin 1-2 aja yang ingin mendengarkan, umpama bareng slang mendengarkan slang ya. Slankers datang gitu. Tapi sebagian besar kalau Ganjar besok kampanye, Pak Mahfud kampanye. Rasanya yang datang itu, sudahlah itu pendukung saya. Gitu. Jadi sebenarnya itu hanya menguatkan atau show off gitu. Tapi kalau gini kan enggak. Saya kira orang di kampung ini, termasuk pembeli rumahnya, tidak tahu bahwa saya akan datang ke sini, pasti mendadak. Saya bilang, cari di tempat ini yang kira-kira seperti ini, bla bla bla. Terus kemudian teman-teman nyari, diberikan. Nah, pada seperti apa Mas biasanya? Ada kriteria atau ada Mas Ganjar biasanya inginnya menginap di rumah warga yang dengan, adakah ini tertentu? Enggak selalu sih. Biasanya di desa. Syarat pertamanya biasanya di desa. Di desa, terus kalau zaman dulu biasanya yang ada problem ya, sehingga saya datang untuk menyelesaikan. Tapi kalau hari ini hanya single issue saja, kita nginep di desa. Nah, desa itu nanti di daerah Mbak biasanya pada usul mereka, tempatku aja. Nah itu masing-masing punya agendanya sendiri. Pertama kami bekerja sama dengan caleg, tempatku Mas, nanti ada penguatan, atau di desaku ada masalah, ini mirip-mirip seperti waktu saya gubernur gitu ya. Jadi prinsipnya di desa aja sih. Mas yang terakhir Mas, kan Pak Jokowi juga lagi di daerah sini loh Mas. Iya, tadi ketemu Pak Sultan nggak salah ya. Sebelumnya kemarin di Sleman main bola. Dan kalau di rangkap-rangkap itu selalu berdekatan, kadang mendahului atau kadang setelah Mas Ganjar dan sebagainya. Ini kebetulan atau apa ya Mas? Ya Jawa Tengah, DIY, kalau dari sisi suara elektoral Mbak memang menarik. Saya kira apa yang beliau lakukan sedang melakukan penguatan terhadap Ananda dan pasangan 02. Kalau itu nggak perlu ditutupi lah, udah jelas kok gitu. Hari ini umpama kalau nggak salah besok ke Magelang ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah soalnya sudah dapat WA. Iya. Pak Ganjar hari ini ada orang masuk pasar bagi-bagi poster sama bagi kaos.
tapi saya nggak kenal orangnya. Orang pasar lapor ke saya. Emang kenapa? Besok kayaknya mau ada kunjungan Pak Jokowi ke sini. Oh iya, emang seksi Mbak. Bahwa agendanya berdekatan itu untuk apa menurut Mas Ganjar? Lagi-lagi kebetulan atau memang penguatan kok tapi berbarengan dengan kalau sering sih enggak, kalau sudah sering enggak kebetulan buat saya. Ya memang sedang berkompetisi. Berkompetisi. Iya, asik-asik aja buat saya. Program menginap di rumah warga bagi Ganjar rasanya sukses mempatenkan reputasinya sebagai pemimpin yang dekat dengan orang kecil. Arah kiblatnya mereka. Iya. Kulonnya mereka. Iya, agak serang sedikit. Arah. Iya, barat laut. Ya, matur nuwun. Oke. Kata kunci sederhana, merakyat, semakin lengket dengan sosoknya. Bahkan di panggung-panggung kampanye akbar sekalipun. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas inilah Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian. Karena setiap kali kita menyiapkan rancangan pembangunan, maka seringkali ada yang tertinggal. Siapa mereka? Kelompok perempuan sering tertinggal. Anak-anak sering tertinggal. Lanjut usia sering tertinggal. Wabil khusus adalah kawan-kawan penyandang disabilitas. Maka marilah kita perhatikan agar kesetaraan itu ada termasuk dalam pendidikan. Sudah sering datang kampanye partai politik atau kampanye capres? Sudah sering. Baru kali ini. Kenapa? Apa yang mendorong kok datang? Saya di sini, ketemu sama Dan Pak Ganjar jadi presiden. sebelah kene. Pertanyaannya begini, iwak kuwi, iwak turu apa ora? Karena dia suka bersosialisasi Kenapa? Oke. Apa alasannya Ibu dukung Mas Ganjar? Saya suka sama Pak Ganjar itu orangnya dari Jawa gitu loh. Dari Jawa, sama-sama dari Jawa gitu. Oke, jadi ada kedekatan ya. Kalau Ibu kenapa dukung Mas Ganjar? Apa gimana? Orangnya supel, mudah bergaul. Mudah bergaul, supel. Oke, bedanya sat-sat. Bedanya dengan capres yang lain? Kelebihannya kalau Pak Ganjar tuh sama rakyat tuh merakyat banget. Suka blusuan. Dari kapan suka Mas Ganjarnya? Dari kapan? Ya dari dulu itu kan. Dari jadi gubernur. Oh, dari jadi gubernur udah suka sama Mas Ganjar. Oke. Kenapa pilih 03? Ya jelas, kalau saya lihatnya dari background. Dengan track record, yang pertama Pak Ganjar Mahfud, 10 tahun di DPR, 10 tahun di gubernur. Kemudian Pak Mahfud pernah menjadi KPK, Ketua MK, berapa kali menjadi menteri. Jadi di antara paslon ini tidak ada yang lebih lengkap dari paslon 3. Jujur, berani. Paslon lain mungkin jujur, tapi tidak berani. Seperti Pak Mahfud dan Pak Ganjar berani memberantas korupsi. Salam dari NTT Labuan Bajo. Berikan tepuk tangan. Mas Arsyad, so far kampanye gimana melihatnya? Optimis atau enggak? Sangat optimis. Karena gini, saya sih lihat aja fokus terhadap apa yang kita lakuin. Semua yang kita melakukan adalah mengetok hati rakyat. Kami percaya. Kan saya udah ada pilihan kan jelas, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dan saya merasa kalau semua rakyat mengerti siapa Mas Ganjar dan Pak Mahfud, bagaimana personalitinya, bagaimana koalisi nilai yang ada, bagaimana track record yang ada oleh dua-duanya. Saya merasa, udahlah, saya bilang, kalau kita jelaskan itu, pasti rakyat memilih. Balik-baliknya, biar being authentic. Dan saya rasa authentic itu sangat penting. Kita, mohon maaf, saya nggak mau lihat gimmick, nggak mau yang lain. Orang harus melihat apa adanya. Orang apakah di belakang bersama rakyat, dimanapun harusnya sama. Nah itulah menjadi pilihan pemimpin bangsa. Itu menurut saya. Jika melihat komposisi nama-nama di barisan pendukung Ganjar Pranowo, memang diisi banyak sosok yang dikecewakan oleh langkah politik Presiden Jokowi di Pilpres ini. Suasana patah hati dan gairah melawan dari dinamika kontestasi itu terasa lewat apa yang ditunjukkan di atas panggung. Di sini
nang Kulon Progo, makanan tradisional geblek namanya. Kalau di Bantul namanya geplak. Seharusnya kita hormati yang mimpin negara. Tapi maaf, kita muak karena dia memihak. Apa pantulnya tentang apa? Pantunnya pertama akan menarasikan revolusi cinta. Kedua, mengingatkan seluruh khalayak bahwa semua ini adalah korban prank dari Pak Joko Widodo. Korban prank? Korban prank ditipu secara kolektif. Jadi itu yang akan kita dengarkan nanti itu. Ya, terutama adalah pengkhianatan pada konstitusi. Kita berdiri di sini karena kita menginginkan pemimpin yang mau berjuang untuk kesetaraan dan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu artinya tukang minuman, tukang tahu gejrot, tukang parkir, sampean semua, dan saya yang anak presiden ini sama haknya di mata hukum dan negara. Tidak ada yang boleh diistimewakan. Bayangkan dirimu ikut beberapa kampanye, beberapa pilpres yang lalu. Adakah yang dirasa berbeda kampanye untuk Capres 03 tahun ini dibandingkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu? Saya lebih melihat ini, Nana, ada perbedaan dalam isu kampanye. Kalau 5 tahun yang lalu, isu yang ada di masyarakat, kebelahan terjadi karena isu identitas. Ya. Itu terasa sekali identitas politik, sehingga sangat kuat sekali atmosfernya, tapi tetap happy. Nah, kalau isu kali ini ada isu tentang demokrasi. Nah, begitu isu tentang demokrasi memang terasa juga, atmosfernya itu agak lebih sendu, agak lebih somber gitu ya, lebih dan kita merasa perlu berjuang sungguh-sungguh untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia. Jadi ini bukan, kalau bagi saya pribadi, saya tidak berjuang sekedar hanya untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Saya berjuang untuk memastikan bahwa demokrasi tetap terjaga di Indonesia. Bahwa penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan itu akan dikoreksi oleh rakyat. Nah, sarananya adalah melalui momen politik, yaitu pemilu. Gimana? Udah keliling kemana aja? Keliling kemana-mana ya? Dari pejabat Cirebon, Medan, dan kemana-mana. Gimana rasanya ikut panggung kampanye? Gimana rasanya? Kita tetap setia di jalur kok. Oke. Tetapi menunjukkan dukungan ke calon yang dipilih. Kita masih setia di reformasi. Di antara yang lain. Mas, ada selain di panggung kampanye Ganjar Mahfud, apa yang berbuat jadi beda dengan selain ikutan kampanye? Ya, buat saya sih selain surprise ya. Surprise karena di detik-detik terakhir kampanye, dia datang kepada saya ngobrol, kami akan memberikan dukungan. Kenapa? Ini tentang demokrasi, tentang moral, tentang hati KKN, seperti sair-sair lagu kami. Bahkan Abdi mundurkan diri dari komisaris, itu surprise saya. Makanya langsung saya tawari apakah Anda berkenan untuk bisa ikut bersama kami berkeliling. Dia mengiyakan, wow, luar biasa. Dan tentu saya menjadi magnet karena banyak sekali para selengkap saya. Jadi sering datang kampanye-kampanye seperti ini sering? Sering sekali. 5 tahun yang lalu kampanye juga untuk Pak Jokowi. Kampanye Pak Jokowi waktu itu saya ikut Pak Jokowi. Kalau sekarang? Garis lurus, ya. Oke, apa bedanya Pak 5 tahun lalu kampanye dan sekarang? Rasanya bedanya apa? Ya bedanya terserang yang kita andalkan Pak Jokowi militer. 9 tahun itu saya nyatakan baik, tapi tahun ini ambiar. Ambiar? Ya. Kenapa ambiar Pak? Ya kelihatannya selalu cenderung ke kekeluargaannya dan kroni barunya.
Gaya kampanye Ganjar Pranowo sedikit banyak memang mengingatkan pada gaya kampanye Presiden Jokowi selama 2 periode sebelumnya. Membaur dengan pelosok, membongkar batasan elit politik untuk tidak berjarak dengan realitas kehidupan masyarakat, termasuk yang terpahit, termiskin, dan mungkin tak tersentuh sebelumnya. Potret itu sejauh ini memang hanya dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, cara yang pernah jadi primadona ini, apakah kembali akan berjaya? Perubahan nomor berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Jadi, apakah pemimpin yang mau bicara apapun dengan rakyatnya? Pemimpin yang patriotik dan rela mati untuk negara? Atau pemimpin yang mengenal betul kesulitan rakyatnya? Mana yang lebih menarik hati? Masing-masing adalah identitas yang dibentuk dari cara mereka berkampanye. Masing-masing berusaha meyakinkan kita bahwa kesejahteraan menanti di pintu depan. Begitu kepada mereka kita menjatuhkan pilihan. Kemanapun dukungannya, penting menjaga rasionalitas. Kita memilih pemimpin bukan sebagai idola tanpa celah, tapi sebagai seseorang yang mau mendengar dan selalu siap melayani kita. Itu kenapa kampanye selalu meninggalkan jejak. Jejak yang bisa kita ungkit habis-habisan. Karena jika kita melupakan jejak itu, maka kita membenarkan kampanye sebagai hanya sekedar ajang mengulang-ulang janji semata. Siapapun yang nanti menang dan berkuasa, kita ingatkan bagaimana ia dulu berkampanye, bagaimana ia mengumbar tutur kata, dan bagaimana ia memohon-mohon suara kita.